Untuk menciptakan namanya generasi emas, kita harus minimal mulainya dari periode emas, yaitu tadi 1000 hari pertama kehidupan. Lakukanlah pengecekan pasangan ini ketika mau menikah. Jadi segala sesuatu itu harus berencana. Jadi kita ini Indonesia ini sudah nomor 5 di dunia. Ini kita sebagai stunting terbanyak. Stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh karena kekurangan gizi yang kronis. Nah, ini masalah bukan penyebabnya dari sekarang aja. Jadi kronis itu udah dari lama, dari dalam kandungan. Nah, disinilah peran serta dokter nanti Bapak. Bilang ternyata ASI sekarang itu sudah 20% mengandung kimia. Sekarang mana sih makanan yang benar-benar organik? Kemudian belum lagi kita berbicara lingkungan secara umum. Selama ini kita banyak di masyarakat bahwa hasil organik itu mahal karena memang menghasilkan sedikit, dengan proses yang sama hasilnya sedikit. Nah, ternyata setelah kita coba kemarin tanpa kimia, bukan kimia sama sekali, kita pakai satu pupuk yang sudah teknologi nano, ternyata berhasil. Jadi justru panenan jadi meningkat 20-40%. Karena kita tahu bahwa calon itu juga makanannya sekarang ini juga yang tidak bagus, sehingga dikomunikasikan akan menghasilkan anak-anak yang stunting karena makanan orang tua itu sendiri. Oleh karena itu disarankan nanti calon bapak, calon ibu untuk mendapatkan asupan yang baik, yang nutrisinya tinggi, sehingga bisa meminimais stunting. Om Swastiastu, selamat siang, selamat datang di YouTube Bali 1. Kita ketemu dalam sesi stunting, karena isu stunting sangat marak akhir-akhir ini. Nah, untuk itu saya ingin tahu kepada Bapak Dokter, ini saya ingin memperkenalkan dulu bahwa narasumber kami adalah satu, Bapak Anak Agung Dr. Ngurah Bayu Ningrat, SPOG. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Bu Dokter Nimade Sumiarni, Sumiartini, spesialis anak. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Kemudian narasumber kita yang ketiga dari bidang UMKM, ya, bidang pertanian organik, Ibu Nilu Putu Ginantri SE. Selamat siang Bu. Nah, Gunatri. Hari ini kita akan membahas tentang stunting, karena isu stunting sangat marak di akhir-akhir tahun ini. Nah, untuk itu saya ingin tahu bagaimana menurut Pak Dokter tentang stunting yang ada di Bali. Nah, silahkan. Terima kasih. Dengan host yang sudah memandu acara. Terima kasih juga Ibu Dokter sama Ibu Gunatri. Ya, sepengetahuan Tiang, selama ini kebetulan ikut di salah satu proyek penurunan stunting lewat dunia akademis, di mana Tiang salah satu dosen di Fakultas Kedokteran di Denpasar ini. Nah, mengampu adik-adik kita mahasiswa kedokteran untuk mendampingi satu mahasiswa, satu ibu hamil, waktu itu di Kabupaten di Desa Payangan, ya, Gianyar, Kabupaten Gianyar. Nah, dari data yang kita ada, itu kita mendapatkan data dasar ketika itu 14,7 status stunting kala kita baru turun pertama kali di tahun 2017. Nah, ketika kita evaluasi di tahun 2022 kemarin, di mana kita salah satu yang diamini mendapatkan program hibah dari Kemenristek Dikti untuk pendampingan ini sebagai sebuah inovasi dalam bentuk kedereka, proyek kedereka. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa hasilnya memang dari 14,7 menjadi 5,1. Sangat jauh dari standar yang bahkan sudah ditetapkan oleh BKKBN Provinsi Bali, bahkan Provinsi Bali menghendaki stunting itu berada di bawah angka 6% atau kalau bisa zero stunting. Nah, salah satu konsep yang kebetulan kita sudah bukukan, Ibu. Proyeknya itu. Ini bukunya. Nah, mungkin nanti bisa disosialisasikan nanti. Ini bentuk sebuah kolaborasi yang selama ini kita mengenal mungkin
lebih banyak kolaborasi tripartit ya. Nah ini sudah menggunakan konsep kerjasama 5 institusi berbeda, dalam hal ini akademisi, dunia usaha, dunia industri, kemudian media massa, masyarakat, dan pemerintah. Betul sekali. Berarti itu sudah tersosialisasikan berarti karena sudah melibatkan. Betul sekali. Ini Pemda Gianyar, kemudian kebetulan kampus kita, kemudian ada PT Sido muncul, kemudian ada medianya TVRI Bali dan Bali Post, Radio Thompson. Jadi berbagai media berkolaborasi. Nah, untuk menekan stunting yang kala kita menggerakkan di tahun 2022 dengan keberhasilan seperti itu, tidak cukup, ternyata ada proyek yang lebih bisa merangkum ke semua kalangan gitu ya. Nah, termasuk apa yang akan dilakukan oleh HIPI. Nah, kenapa kita diundang ke sini untuk berbicara tentang stunting? Karena sebetulnya tanggung jawab itu bukan di 5 institusi tadi saja. Benar. Ternyata tanggung jawab sebenarnya sampai ke lini yang paling personal, paling personal, yaitu apakah itu keluarga, apakah itu ayah, ibu. Nah, itu yang sudah disampaikan tadi dalam forum diskusi tadi. Nah, ini yang kita harus gaungkan. Tidak hanya kalangan akademisi, tidak hanya pengusaha, tidak hanya pemerintah, berarti semua kalangan harus terlibat. Istilah sekarang bukan lagi pentahelik, tapi ada namanya lebih besar lagi, namanya enhelik. Enhelik. Bagus ya. Enhelik bukan pentahelik. Dengan pentahelik saja yang kita sudah buktikan dalam sebuah penelitian yang sudah dipublish di jurnal internasional dan nasional. Ini itu keberhasilan luar biasa. Apalagi kita mampu menggerakkan dengan konsep yang lebih besar lagi, namanya enhelik, keterlibatan dari UMKM. Nah, itu yang kira. Terima kasih Pak. Sangat jelas sekali bahwa Bapak sudah menyiasati untuk meminimize penderita stunting. Terima kasih Pak. Nah, baik, ke giliran ke Bu Dr. Made. Saya ingin tahu kira-kira apa sih penyebab daripada stunting itu, Ibu, sebenarnya yang utama supaya kita bisa menghindari penyebab itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Jadi memang gaung stunting itu dari tahun-tahun belakangan ini sangat marak sekali digenikannya. Nah, kami sebagai praktisi kesehatan dan saya khususnya dokter anak, ini menjadi suatu tugas kami dalam bidang kesehatan untuk bagaimana ikut sebagai pemegang panduan bahwa begini loh masalahnya stunting. Jadi kita ini Indonesia ini sudah nomor 5 di dunia. Ini kita sebagai cukup stunting terbanyak ya. Jadi merasa malu jadi prihatin. Jadi seperti kita tahu bahwa stunting itu adalah perawakan pendek ya Bu ya, yang disebabkan oleh karena kekurangan gizi yang kronis. Nah, ini masalah bukan penyebabnya dari sekarang aja. Jadi kronis itu udah dari lama, dari dalam kandungan. Nah, disinilah peran serta nanti Bapak saya akan tanya ke Bapak. Penyebabnya itu memang dari bersifat kronis dari dalam kandungan, bagaimana dia perinatalnya, perinatalnya, kemudian lahirnya itu. Dan asah asuh kita sebagai orang tua, sebagai praktisi kesehatan, sebagai pemegang kebijakan juga sangat diperlukan dalam hal ini. Jadi banyak hal yang benar sekali Bu. Tidak hanya dari setelah dia lahir, tetapi sebentar Bapak saya akan. Tapi giliran ke Ibu. Kira-kira makanan yang organik itu ada nggak manfaatnya untuk mencegah stunting itu? Mungkin sebelumnya saya juga kemarin dapat baca di satu ulasan seorang guru besar UNUD yang kemarin lagi hangat sekarang dibicarakan, Profesor Dr. Kartini. Beliau bilang ternyata ASI sekarang itu sudah 20% mengandung kimia. Nah, dalam hal ini berarti kita berpikir sekarang mana sih makanan yang benar-benar organik? Ya kan? Kemudian belum lagi kita berbicara lingkungan secara umum, ozon, radiasi, kemudian radikal bebas dan lain sebagainya. Tentu saya pikir ini juga sangat berpengaruh. Seperti falsafah Bali, Buana Alit, Buana Agung. Kalau Buana Agungnya bagus, bumi angkasanya bagus, otomatis Buana Alitnya juga bagus.
seperti itu. Nah, kenapa kita sekarang kembali ke organik? Tentu ini ada alasan yang sangat-sangat besar yang perlu kita lihat sampai pemerintah benar-benar mencanangkan go organic, go green. Ekonomi Kerti Bali, Bali Organic Island, seperti itu. Nah, ini berarti gimana? Tentu sekarang kita dengan maraknya, dengan tingginya kasus stunting, berarti mau tidak mau, suka kita tidak suka, kita harus perbaiki hulunya. Segala lini bumi kita ini kita harus selamatkan dulu melalui pertanian organik. Karena ekonomi Kerti Bali itu penunjang utamanya adalah pertanian organik. Nah, sekarang permasalahannya kenapa kita lambat sekali menuju organik? Karena hasil kebanyakan setelah dicoba secara organik konvensional itu ternyata hasilnya lebih banyak tumbuh rumput daripada padi. Itu sehingga petani ini lebih enak sudah kimia. Sudah teredukasi 40 tahun. Kemudian hasilnya juga sudah terbukti banyak. Nah, walaupun terakhir-akhir ini mulai kasus tanah kurang subur, kemudian tanah keras, sehingga hasil walaupun sudah dipupuk berlipat ganda, hasilnya tidak maksimal. Penyakit dalam hal ini juga serangan terhadap hama penyakit tanaman juga banyak. Ternak, hewan, kalau kita renungkan sekarang, berapa sih yang organik? Sulit sekali. Belum lagi penyedap, perasa, pewarna. Gak bisa kita hindari. Ya, luar biasa. Baik Bapak giliran Pak Dokter lagi ya. Pak Dokter, katanya bukan hanya pada saat lahir anak itu kita bisa salah satu penyebab daripada stunting itu, tapi sebelumnya kata nanti yang paling penting. Persis, ya. Coba mungkin Bapak bisa menjelaskan kira-kira apa yang perlu dihindari oleh ibu-ibu pasangan baru supaya stunting itu tidak terhindar begitu. Paling tidak ibu yang akan melahirkan itu melahirkan bayi yang normal dan sehat. Terima kasih. Baik. Sebelum sampai ke sana, mungkin kita konsep besarnya dulu bahwa untuk menciptakan namanya generasi emas itu, kita harus mulainya dari periode emas, yaitu tadi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama. Mulai dari dalam kandungan itu 270 hari, kemudian ketika sudah lahir 730 hari dijumlahkan jadi 1000 hari pertama kehidupan. Namun itu ternyata tidak cukup. Dari beberapa penelitian harus kita lari ke hulu tadi, sama konsep hippie tadi, harus mulai dari hulu. Hulunya di mana ini? Nah, hulunya bisa jauh sekali. Hulu yang paling dekat itu adalah pasangan usia subur, calon pengantin, atau pria usia subur, wanita usia subur. Itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Baru kalau dia menikah dan sepakat, nah itu ada namanya konsep pranikah. Agar jangan sampai pra-weddingnya glamor, pranikahnya tidak sama sekali. Kita mengalami bahwa di dunia tanda petik hegemonik euforia materialistik ini kadang-kadang lebih menonjolkan konsep pra-wedding. Tidak salah sebetulnya, namun kurang tepat di hal apa? Di hal menciptakan generasi penerus. Betul sekali. Karena itu investasi Pak Dokter. Betul, karena pranikah ini ada beberapa konsep. Mau mengambil konsep yang sudah ada di tetua kita, atau misalnya konsep Bali gitu, ada namanya warige. Nah, di situ sudah ada tatarannya. Kalau kita berbicara saat kapan waktu yang tepat untuk si anak lahir, itu ada hitung-hitungan. Ada hitungannya. Mau pakai jari, mau pakai kalender, sudah ada hitungannya. Katanya mengkonsep juga ada hitungannya. Betul sekali. Kalau pas jadi Dokter ya. Betul sekali. Jadi ada waktunya. Kapan waktu yang tepat, bintang apa yang lagi bersinar. Nah, itu ibaratnya. Pada saat itu bukan hanya bintang kejora, jadi bintang apa yang istilahnya mengorbit, bahasanya mengorbit, bintang apa yang mengorbit ketika si bayi ini lahir, itu sangat menentukan siapa atau apa yang menjadi karakter si anak nanti. Makanya hati-hati, tanggal lahir itu ternyata penting. Nah, yang kira kalau bisa diuji lagi, karena beberapa peneliti tentang ini kan ilmu astronomi, warga itu ilmu astronomi, pemahaman tiang itu ilmu yang pasti sebetulnya. Hitung-hitungannya ada kayak matematika begitu. Kira-kira tipsnya untuk calon itu apa gitu? Nah, ketika kita sudah mengkonsepkan pranikah itu penting, itu tip yang pertama.
lakukanlah pengecekan pasangan ini ketika mau menikah. Jadi segala sesuatu itu harus berencana. Oh, pranikah berarti ya? Iya, konsepnya pranikah dulu sebelum nikah. Jadi 3 bulan sampai 6 bulan harus melakukan tapi check up. anak-anak itu tahu bukan, kita belum lama ngapain diperiksa gitu. Yang menjadi kendala terutama di Bali. Seperti apa yang kita lakukan penelitian ini di Bali, memang calon pengantin ini agak sulit kita ajak kompromi untuk hal pranikah. Iya benar. Makanya kita akhirnya naik ke hulu lagi, menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan pengecekan pada pria usia subur, wanita usia suburnya. Jadi dalam pengertian yang jadi sudah mimpi basah, strategi lain yang kita yang sudah mimpi basah, yang sudah punya menstruasi pertama atau menars, nah itu yang kita lakukan pengecekan. Gitu. Untuk apa-apa, misalnya satu contoh yang paling gampang dan murah dan mudah, cepat hasilnya, HB misalnya, anemia kaitannya itu, hemoglobin, ya dicek darahnya. Bayangkan saja ketika misalnya kita menemukan anemia atau HB-nya rendah dalam kondisi remaja ini, bayangkan kalau dia menikah, sekian tahun ke depan. Kalau Ibu Gung mengatakan dari ketum HIPI mengatakan 18 tahun itu masih anak-anak. Masih anak ya. Karena masih tergantung. Ya, siapa tahu dia menikah di 20 tahun atau 21 tahun. Kalau dia berencana, dia akan berpikir wanita menikah di atas 21 tahun. Pria menikah di atas 25 tahun, kan begitu konsep berencananya. Nah, di samping konsep mempersiapkan tadi. Apa yang disiapkan? Tidak cukup, ternyata tubuh fisik tidak cukup. Itu tadi pranikah kaitannya tubuh fisik. Psikisnya juga kita siapkan di pranikah. Siap mental. Ya, mentalnya kita siapkan. Kemudian kita siapkan lingkungan sosialnya, interaksi dengan mertua, adik, kakak, calon mantu dan sebagainya itu ya, keluarga besar lah. Karena kita tahu bahwa konsep pernikahan itu sesungguhnya, nah ini perlu ada ilmu parenting seperti tadi. Ilmu menjadi orang tua. Karena selama ini tidak ada sekolah formal untuk menjadi orang tua. Nah, ciptakanlah sekolah-sekolah formal menjadi orang tua. Berarti apa yang disampaikan Ibu ini memang nyambung. Iya, betul. Karena dia berkesempatan dengan berbicara dengan Ayah Edi sebagai narasumber yang sama seperti ini. Beliau sangat ingin ada sekolah formal. Benar-benar. Makanya kita memang penting sekali kita bergerak hanya untuk meminimais stunting ini ya. Betul. Itu sangat bagian dari pencegahan. Ketika dia menjadi orang tua, dia sudah paham bahwa ketika anak itu menikah adalah menikahkan 2 keluarga besar, bukan menikahkan 2 orang. Apalagi menikah karena tanda petik cinta. Tanda petik cinta dalam artian tai kucing rasa coklat. Ini sayang sekali, padahal segala sesuatu itu bisa dipersiapkan. Benar. Apapun yang kita persiapkan dengan baik, hasilnya belum tentu baik. Belum tentu. Apalagi tidak dipersiapkan. Itu clue-nya, itu kunci yang harus dipahami oleh kita semua, ya orang tuanya, ya calon mertuanya, ya yang akan menikah, ya si adik-adik remaja ini. Nah, ini konsep-konsep sederhana yang sangat menjadi penentu generasi kita ke depan. Makanya saya sangat getol berbicara tentang generasi itu, karena saya ingin sama seperti Ibu Gung katakan tadi, kita ingin terlibat menciptakan generasi yang lebih baik ke depan. Mulai dari mana? Dari unit terkecil. Iya. Ya sebisa semampu kita. Kita kan tidak pernah ditatar sebagai orang tua. Benar. Tidak pernah belajar formil sebagai orang tua yang mendapatkan ijazah sebagai orang tua, kan begitu? Belum. Kita banyak salahnya. Otodidak. Saya merasa diri saya itu salah. Makanya saya harus nyemplung di kondisi seperti itu. Saya ingin belajar seperti itu. Nah, ini salah satu cara-cara yang bisa digunakan oleh adik-adik kita bagaimana mencegah tadi stunting ini. Stunting ini sebenarnya suatu kejadian yang sudah jadi, Bu. Itu sebenarnya lebih ke treatment dan susah sekali menangani. Lebih bagus sebelum terjadinya stunting lah kita bergerak semua dari pencegahan yang dikatakan oleh Pak Presiden kita. Unit terkecilnya perbaiki, unit keluarga itu. Ya, mulailah segala sesuatunya dari unit paling kecil dari sebuah organisasi, namanya keluarga salah satunya. Nah, dari situlah kita bisa menggerakkan, ambil bicara tentang bangsa ini ke depan seperti apa dan seterusnya. Iya, baik. Bagus sekali Pak Dokter. Jadi mulai dari unit terkecil dengan memberikan pendidikan tentunya sekarang akan diciptakan oleh Ibu ini, mudah-mudahan itu bisa lebih meminimais stunting, mencegah lebih baik daripada karena mencegah itu memang lebih baik. Baik. Kemudian sekali lagi Bu Dokter untuk nutrisi katanya yang dari hewan. Kan tidak semua penduduk kita bisa mengasup yang dari hewan. Nah, kira-kira apa yang bisa
kita berikan supaya, karena masyarakat kita kan heterogen sekali. Ya katanya protein dari hewan itulah yang bisa mencegah stunting tersebut. Mungkin bisa diberikan komennya, silakan. Terima kasih. Jadi banyak sekali sebenarnya yang berpengaruh dalam proses kita menanggulangi dari segi nutrisi untuk masalah stunting ini. Bukan dari anaknya sendiri, tetapi dari para orang tua yang akan melahirkan anak yang lagi hamil, ya nutrisi ibunya. Mungkin Dokter Bayu lebih tahu lagi zat besi yang perlu diberikan, makanan-makanan yang tinggi kalori proteinnya, biar dalam bayi dalam kandungannya lahirnya juga bagus. Nah, setelah bayi lahir bagus, biasanya di 2-3 bulan itu setelah itu bagus, mengalami masalah-masalah lagi. Nah, itu yang sering juga menyebabkan stunting itu meningkat. Jadi pengertian orang tua bagaimana caranya mengasuh, merawat anak, memberikan nutrisi pada anak itu juga penting sekali. Makanya saya setuju sekali Ibu Gung membuat sekolah untuk itu, bahwa ini mempersiapkan juga nih masalah perawatan nutrisi pada anak. Pada nutrisinya pada anak itu kita sudah tahu pasti yang sekarang lagi marak nih untuk mencegah stunting adalah ada protein yang tinggi, kemudian zinc, vitamin A, dan mikronutrien. Nah, protein ini bukan saja protein dari hewani, jadi bisa juga dari nabati, tetapi memang ada beberapa protein hewani yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan, termasuk yang mengandung ARA-DHA untuk pertumbuhan otaknya. Yang tidak didapatkan dari hewannya sendiri, mungkin dari telurnya. Maka tidak semua juga yang pantang hewan, tapi pantang juga telur, jadi itu bisa didapatkan. Kemudian dari vitamin A-nya juga sekarang kan marak, bagus sekali usaha pemerintah di bulan Februari sama di bulan Agustus bulan vitamin A. Nah, juga zinc sekarang. Zinc itu penting sekali untuk pembentukan sel-sel baru. Pada proses mencegah dan untuk menanggulangi stunting ini juga zinc dan mikronutrien yang lain, vitamin A, B, C, D, E, K yang itu itu sangat diperlukan. Jadi gerakan masyarakat untuk ini sangat-sangat diperlukan untuk ini. Apalagi UMKM dengan maraknya, apalagi makin digiatkannya usaha-usaha pertanian organik, itu akan membantu sekali bahwa beberapa penyakit yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang menjadi penyakit dasar yang menyebabkan anak itu sudah makan banyak nih tapi sakit-sakit ini dapat dicegah dengan pemberian makanan yang berasal dari makanan organik itu sendiri. Jadi ini merupakan suatu kerjasama yang sangat perlu kita canangkan dan gerakkan terus begitu. Baik Ibu, lagi sekali Ibu Gunatri. Jadi sehubungan dengan organik. Jadi kira-kira Ibu, karena kita tahu organik itu kan mahal. Betul. Apa mungkin bisa dibeli inikan oleh ibu-ibu yang taraf ekonominya lemah? Kira-kira bagaimana solusi yang bisa Ibu berikan sehingga semua bisa menikmati tanpa ada payu semua? Seperti kata Bu Ketum tadi. Silakan. Ini juga yang menginspirasi kenapa kita ikut bergabung di HIPI ya, karena kita bisa kemudian dengan perkembangan teknologi untuk menghadirkan pupuk-pupuk yang luar biasa di organik. Sekarang kan sudah teknologi nano ya. Jadi ada satu pupuk yang kita kembangkan, yang kita pasarkan tepatnya. Itu ternyata setelah kita uji coba kemarin dari bulan Oktober sampai hari ini, itu memang sudah bisa kita menjual beras organik itu murah. Jadi selama ini kita banyak di masyarakat bahwa hasil organik itu mahal karena memang menghasilkan sedikit, dengan proses yang sama hasilnya sedikit. Nah ternyata setelah kita coba kemarin tanpa kimia, pemupukan kimia sama sekali, kita pakai satu pupuk yang sudah teknologi nano. Ya saya tidak sebut merek, nanti kita diskusi belakangan. Jadi ini ternyata berhasil. Jadi justru panenan jadi meningkat 20-40%. Tanpa menggunakan pupuk kimia. Teknologi nano itu yang seperti apa Bu kira-kira? Dia molekulnya itu bisa langsung diserap sama mulut daun itu 1/1 juta sel tanpa kimia itu. Tanpa kimia. Kita buat sendiri pupuk itu. Sementara ini masih pabrikan, jadi kebetulan saya terlibat di situ, Kemudian saya pegang untuk perdagangan besar. Jadi saya pegang sebagai istilahnya stock centernya. Jadi itu yang kita kembangkan, mengedukasi dan mendampingi beberapa subak.
yang kita sebagai demplot. Iya. Nah, ternyata baik itu di hortikultura, palawija, kemudian tanaman keras, perkebunan, persawahan, padi, kemudian ternak, sampai ikan, itu sudah kami demplot dan hasilnya sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini merupakan suatu solusi untuk organik itu jadi murah. Iya. Ya, sehingga gampang dijangkau. Nah, ini juga kami dengan PSU juga nanti ke depannya ada satu proyek yang kita untuk pengentasan prasejahtera, itu juga pertanian organik di pekarangan rumah. Mudah-mudahan nanti dengan kita lewat kekuatan organisasi HIPI ini, hulu hilir kita bisa gerakkan sehingga hilirnya nanti kita mudah-mudahan tercapai ya. Kita mempunyai suatu wahana yang memang pasar ini adalah pasar organik. Iya, terima kasih. Baik sekali Bu. Jadi betul-betul mendapat informasi yang lengkap dari narasumber kita yang luar biasa. Jadi dari organik tidak mesti mahal, semua orang bisa menjangkau karena dengan pupuk yang alami juga walaupun dikemas dalam pabrik. Demikian juga kalau kita mau nikah ya kita harus cek dulu kesehatan kita. Jadi sudah siapkah kita untuk mereproduksi makan, karena kita tahu bahwa ibu-ibu calon itu juga makanannya sekarang ini juga yang tidak bagus, sehingga itu digenerasikan akan menghasilkan anak-anak yang stunting karena makanan orang tua itu sendiri ya. Oleh karena itu disarankan nanti ibu-ibu atau calon bapak calon ibu untuk mendapatkan asupan yang benar-benar yang baik, yang nutrisinya tinggi, sehingga bisa meminimais anak yang stunting. Terima kasih. Om Santi. Om.